Alam barzah teman-teman sekalian akan dirasakan oleh orang yang meninggal, dimandikan, dikafani dan dimasukkan di kuburan secara fisik, tanah digali dan dimasukkan, dan tetap juga akan dijangkau alam barzah bagi orang yang dimakan oleh binatang, tidak ditemukan setelah kemudian potongan tubuhnya, orang yang terbakar sehingga habis semuanya, orang yang tenggelam ke lautan atau apa saja, fisiknya hancur sehancur apapun, tetap ruhnya akan sampai ke alam barzah. Karena memang pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya menurut yang saya pelajari tentunya, ya, hidup di alam barzah adalah ruh kita. Sesuai dengan hadis Bukhari yang berbunyi, seluruh tubuh kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan membangkitkan kalian, sebagaimana kita pelajari di pasal ke-10 kemarin tentang adanya hari kebangkitan, gitu kan. Juga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit yang akhirnya menimpa tulang-tulang ekor kalian, dan kalian akan tumbuh memiliki jasad yang baru sebagaimana tumbuhnya tanam-tanaman. Berarti memang tidak ada jasad di alam barzah ruh. Makanya orang kalau dimakan hewan habis semua tubuhnya atau terbakar, pokoknya tidak ditemukan jasadnya, tetap ruhnya akan sampai ke alam barzah. Akan sampai ke alam barzah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itu poin dulu. Berarti alam barzah akan dijangkau oleh siapapun yang mati, ya. Bagaimanapun fisiknya, sempat dimandikan, sempat dikafani, sempat dikubur atau tidak sempat. Yang kedua teman-teman, di alam barzah dimensi waktu berbeda dengan kita. Sebagian ulama mengatakan pendapat yang paling kuat adalah tidak ada lagi hitungan dimensi waktu. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz bagaimana memahami tentang orang yang mati 1000 tahun yang lalu dan orang yang mati baru hari ini? Berarti dia sudah disiksa 1000 tahun di kuburan kalau dia orang jahat. Sementara orang yang mati hari ini baru hari ini. Berarti baru 1 hari itu sudah 1000 hari atau 1000 tahun malah, gitu kan? Itu sudah tidak bisa dihitung lagi teman-teman. Dimensi waktu kita ini cuma dipakai di sini di dunia. Ini fasilitas dunia. Seperti antum hirup oksigen sekarang, ini oksigen tidak akan dibawa ke akhirat, gitu. Fasilitas dunia ini akan hilang semua dengan terjadinya kiamat. Airnya, apinya, segala macam ini hancur lebur semuanya nanti. Nggak ada lagi dengan kuasa Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Api yang kalian pakai di dunia adalah 1 dari 100 bagian, atau dalam riwayat dikatakan 70 bagian dari api di akhirat. Jadi akhirat sudah ada apinya, nggak ada hubungannya dengan api dunia, gitu kan? Makanya termasuk dimensi waktu, beda dengan waktu kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah akhirat, yauma inda rabbika ka'alfi sanat mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Tapi ulama mengatakan dimensi waktu terlepas di sini, nggak bisa lagi kita lihat, gitu kan? Karena malam dan siang sudah tidak berfungsi lagi bagi orang yang sudah meninggal dunia. Alam barzah sudah tidak melalui masalah itu. Dia merasakan nikmat yang selamanya sampai hari kebangkitan kalau dia orang beriman, dan insya Allah kita termasuk dalamnya. Dan dia akan merasakan siksaan di kuburan sampai bangkit hari kiamat tanpa lagi kenal siang dan malam. Udah nggak ada lagi. Dia akan merasakan terus sampai hari kebangkitan. Jadi sudah tidak ada dimensi waktu, ya. Orang yang disiksa, orang yang mati 1000 tahun lalu seperti kaum Lut, homoseksual, sudah lama Allah binasakan. Kaum Nuh, sudah lama Allah binasakan. Pertanyaannya, apakah mereka beda siksaannya dengan orang yang baru mati hari ini di kota kita, orang kafir misalnya? Maka itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengatur semuanya, dan itu tidak bisa ditembus dengan ilmu kita, nggak bisa. Kita cuma iman. Makanya dari awal saya bilang ini berbicara iman, teman-teman sekalian. Yakini, pelajari, aplikasikan, mati selesai, dapat hasilnya. Sederhana itu saja. Kalau tidak kita akan bentrok. Kalau kita mau menjadi seperti orang ateis, menolak ini semua, atau liberal, tidak masuk akal maka kita tolak, maka kita akan sulit hidupnya karena kita tidak punya panduan. Kita hanya mengambil apa yang kita suka saja, yang kita tidak suka kita tolak. Dan termasuk penghormatan kepada Allah yang maha tinggi dan maha penuh dan Rasulullah SAW adalah menerima semua yang masuk akal dan tidak masuk akal yang disampaikan oleh keduanya. Harus. Al-Quran mengatakan A ya A, walaupun seluruh manusia mengatakan B. Rasulullah SAW mengatakan A ya A, walaupun semua orang mengatakan B. Itulah ciri orang-orang yang beriman, dan mereka memang punya panduan hidup. Kalau kita baca, teman-teman ikuti di YouTube ceramah saya tentang Abu Bakar, tentang Umar, mereka meyakini, mereka mempelajarinya, mereka aplikasikan.
Dan pada saat mereka mau meninggal, dengan gembira mereka mengatakan, sebentar lagi saya akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi saya akan masuk ke surgaku. Sebentar lagi saya akan terima hasil dari amalku. Keyakinan kan? Sudah selesai, hatinya tenang dan mati dan didapatkan. Nanti kita akan bacakan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu. Dan ini sekali lagi hanya bisa dengan keimanan. Makanya jangan sampai teman-teman kita dikurung atau disempitkan dengan hanya menganggap ilmu pengetahuan atau teknologi di atas segala-galanya. Enggak. Wahyu di atas segala-galanya. Ilmu pengetahuan cuma bagian daripada aplikasi untuk mengenal sang pencipta Allah. Wahyu sudah di atas itu, sudah langsung kita dibawa kepada pengenalan terhadap Allah. Makanya para ilmuwan mentok teman-teman sekalian, pada saat mereka pelajari satu jenis ikan saja dan mereka kesulitan mempelajari bertahun-tahun tentang sistem pencernaannya, jenis kulitnya, sistem defense-nya untuk mempertahankan diri dari serangan, itu saja sudah luar biasa bagi mereka. Dan mereka hanya mengatakan satu ikan ini saja sudah luar biasa rumitnya, dan bagaimana dengan penciptanya. Ilmu pengetahuan cuma sampai mentok di situ. Orang belajar anatomi manusia. Sampai sekarang manusia masih bingung mempelajari diri mereka sendiri. Ahli otak sekarang mengatakan otak manusia baru bisa diteliti 30%, masih ada 70% yang belum diteliti. Itu pun sudah luar biasa teknologi yang ditemukan dengan otak manusia sekarang dengan izin Allah. Bagaimana kalau 70% dimaksimalkan semuanya, yang sisa? Allahu a'lam manusia bisa buat apa. Tapi subhanallah, wahyu teman-teman, iman menembus semua itu. Tidak perlu melalui teknologi pun kita sudah tahu. Karena kita tinggal meyakini saja. Allah turunkan dalam Al-Quran kitabnya, kita yakini adalah kitabullah, kita pelajari, kita imani, ya kan? Kemudian kita aplikasikan. Udah. Begitulah yang dicontohkan oleh para salaful ummah, para sahabat, para tabi'in. Mereka tinggal yakini, mereka pelajari, mereka aplikasikan, lalu kemudian mereka terima hasilnya pada saat meninggal. Bukankah waktu syuhada Badar meninggal dunia, Nabi SAW kumpulin jenazah lalu berkata, sekarang teman-teman kalian ini lagi berbicara sama Allah. Susah ditangkap sama ilmu pengetahuan. Ini lagi bicara sama Allah, sama Tuhan. Tuhan gak kelihatan. Mereka berkata, para sahabat kumpul semua bingung. Ini mendengarkan. Ini orang mati, jenazah. Mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami di dunia karena kami ingin mati lagi. Ikut perang, terbunuh lagi. Saking besarnya pahala yang Allah janjikan. Bukan pulang untuk ketemu istri, ketemu anak, kembali kepada kerjaan, tidak. Kami berperang lagi, kami terbunuh lagi. Kami berperang lagi, kami terbunuh lagi. Terus begitu. Apa kata Allah SWT? Sudah menjadi hukumku, tidak akan mungkin kalian kembali lagi. Kalau gitu kembalikan, beritakan ya Allah kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul, yang masih takut mati itu. Sampaikan kepada mereka, kalau tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberi rezeki. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Dan mereka sebarkan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak usah takut, enggak usah sedih, mati aja. Kalau ilmu pengetahuan bagaimana cara memahaminya tuh? Enggak bisa. Keimanan. Dan pada saat itu sahabat semua dengar pada nangis semua, berharap mereka yang jadi jenazah itu. Karena keimanan. Kalau ilmu nggak mungkin pakai otak. Benar nggak sih? Ini orang mati bisa ngomong gitu. Mana Tuhannya? Nah ini jadi masalah. Makanya keimanan, yakini, ya, pelajari, aplikasikan. Mati selesai, dapat. Sederhana sekali. Sebaliknya, setelah itu Nabi SAW suruh kumpulin jenazah orang-orang kafir Quraisy. Masukin semua jenazahnya dalam sumur. Ada sumur tua, masukin semua. Dimasukkan. Kecuali kalau tidak salah jenazahnya Umayyah bin Khalaf atau jenazah Abu Jahal. Nggak bisa karena waktu ditarik oleh sahabat tubuhnya mulai tercabut gitu kan. Jadi para sahabat melempari dengan batu saja lalu kemudian tertutup di situ. Yang lain masuk di dalam sumur. Apa kata Nabi SAW? Apakah kalian bicara jenazah orang mati nih? Apakah kalian sudah menemukan apa yang Tuhan kalian janjikan pada kalian, yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Sungguh demi Allah, aku telah menemukan apa yang Tuhanku janjikan padaku. Umar bin Khattab di sebelah Nabi SAW dengar. Ya Rasulullah, apakah mereka mendengar Anda?
Ini orang mati, orang kafir, tadi orang mukmin. Ini orang kafir sekarang. Nabi SAW bilang, kata Nabi SAW, iya wahai Umar, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, sungguh mereka lebih jelas mendengar perkataanku daripada kau sekarang mendengar perkataanku. Allah buat mukjizat buat Nabi SAW, bisa orang-orang kafir itu mendengar suara Nabi SAW, tapi mereka tidak bisa jawab lagi. Ilmu pengetahuan bisa sampai sini? Nggak bakal bisa. Dan ini fakta, hadis Bukhari, Muslim menjelaskan masalah itu. Makanya juga saya jelaskan kemarin teman-teman sekalian, waktu pada saat ada beberapa sahabat yang mati di perang Khaybar, waktu mereka mati kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Tinggal imani, pelajari, kayak antum gini, ambil ilmunya, pulang amalkan, mati masuk surga, lebih dekat daripada tali sendalnya. Dan semua teman-teman, demi Allah, saya bersumpah di atas mimbar ini, di atas podium ini teman-teman, ini demi Allah benar. Ini tinggal antum tunggu mati masuk surga, pertahankan saja, nikmati halal, kerjakan perintah, tinggalkan larangan, ada cobaan sabari sedikit masuk surga. Tidak usah ragu dengan itu, selesai. Itu teori syar'i tidak mungkin salah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, kata Allah. Tidak akan pernah kau temukan perubahan dalam sunnatullah. Sistem yang Allah buat tidak akan berubah. Sebagai malam dan siang ada, maka mati dan hidup ada. Surga dan neraka ada. Dunia akhirat ada. Semua ada. Ini semua faktanya. Maka kita harus yakin teman-teman sekalian dengan poin-poin seperti ini. Ini contoh saja dan banyak sekali. Lalu kata Nabi SAW, seseorang demi jiwa Muhammad yang dalam agama, seseorang yang dalam kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Buat dosa, mati, masuk neraka. Simple. Dia ke diskotik, mabuk, pulang, tabrakan, mati, masuk neraka. Sederhana sekali. Lebih dekat dengan itu. Gitu kan? Makanya seseorang harus sadar dan harus berubah. Dan berubah menjadi lebih baik teman-teman, lebih patuh kepada Allah adalah prestasi. Prestasi. Daripada orang terpuruk dalam kesalahannya. Saya akan bacakan sekarang teman-teman sekalian, dan ini 2 poin tolong digarisbawahi tentang alam barzah ya. Dimanapun dia meninggal, bagaimanapun keadaan jasadnya, ruhnya akan sampai ke alam barzah. Gak ada hubungannya dengan dia dikafani atau tidak dikafani, itu gak ada hubungannya. Pokoknya dia mati, ruhnya akan sampai ke sana. Yang kedua, tidak ada dimensi waktu. Jadi gak usah ditanya lagi, yang mati lebih dulu sana 1000 tahun, bagaimana itu tidak, bukan urusan kita sudah. Kita imani orang yang mati akan dihukum kalau kafir, akan nikmat kalau orang beriman. Allah punya kuasa untuk memberikan kepada orang yang baru mati hari ini kenikmatan mungkin bisa sama dengan orang mukmin yang meninggal 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Kuasa Allah. Allah bisa membuat orang yang mati sekarang siksaannya sama pedihnya dengan orang yang mati 1000 tahun yang lalu, bukan mustahil. Apalagi kata ulama kalau jenis dosanya sama. Dan ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah alam barzah. Dan ini kita akan di alam barzah sampai hari hidupnya sangkakala yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Karena ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan, tiupan sangkakala pertama mematikan semua makhluk, yang kedua membangkitkan makhluk itu sendiri.